Shalom, perkenalkan nama saya Ratmi Nirmala, NIM 221118006, kelas E12. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menceritakan kisah tentang asal-usul Pulau Maninjau. Asal-usul Danau Maninjau. Cerita dari Sumatera Barat. Danau Maninjau merupakan salah satu danau vulkanik yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk dari adanya aktivitas gunung berapi. Biasanya, danau vulkanik terjadi akibat letusan gunung berapi yang sangat besar. Sebagaimana halnya danau-danau lainnya di Nusantara, Danau Maninjau juga memiliki kisah asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 10 bersaudara di sebuah kampung yang terletak di kaki Gunung Sitinjau. 10 bersaudara itu terdiri dari 9 orang laki-laki dan adik bungsu mereka seorang perempuan. Anak pertama bernama Kukuban dan adik bungsu mereka bernama Sani. Tidak jauh dari rumah mereka tinggal, hiduplah seorang kaya raya yang bernama Datuk Limbatang. Datuk Limbatang memiliki seorang anak laki-laki bernama Giran. Datuk Limbatang adalah seorang yang sangat baik hati dan pemurah. Dia sering membantu kebutuhan dari 10 bersaudara yang yatim piatu tersebut. Di kampung tersebut, setiap musim panen, ada tradisi pertandingan silat yang diikuti oleh para pemuda. Pertandingan silat itu bersifat persahabatan sehingga tidak boleh ada dendam sesudahnya bagi pihak yang kalah. Begitu halnya Kukuban dan Giran, mereka pun turut serta dalam pertandingan silat. Hari itu setelah diundi, Kukuban ternyata harus menghadapi Giran. Kukuban rupanya bertanding dengan penuh semangat sehingga Giran kewalahan dibuatnya. Bahkan, Giran semakin terdesak hingga sebuah tendangan Kukuban mengarah ke wajah Giran. Aduh, kakiku sakit sekali. Udah, maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud melukai kaki Uda. Kakiku sakit sekali, sepertinya patah. Kukuban pun akhirnya pulang dengan dipapa oleh seorang warga kampung. Meskipun membuat lawannya terluka parah, tetapi para penonton memahami bahwa Giran hanya membela dirinya dan tidak bermaksud melukai musuhnya dengan sengaja. Keesokan harinya, Giran menemui Sani untuk menanyakan keadaan Kukuban. Sani, bagaimana keadaan kakakmu? Kata Sani, kakinya mengalami patah tulang sehingga kalau berjalan harus ditopang dengan tongkat kayu. Aku benar-benar tidak sengaja, Sani. Iya, udah. Semua orang juga melihat kalau udah tidak sengaja. Sani, begini. Kita sudah menjalani hubungan yang cukup lama dan daripada menjadi fitnah di kampung ini, lebih baik kita segera menikah. Bagaimana? Aku setuju saja, udah. Baiklah, besok aku akan mengajak ayahanda menemui kakakmu.
Ternyata tanpa sepengetahuan orang-orang, Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Datuk Limbatang sangat tenang dan merestui Giran menikahi Sani. Keesokan harinya, Datuk Limbatang menemui Kukuban di rumahnya. Selamat datang, Datuk. Terima kasih sudah berkenan datang ke gubuk kami. Kukuban, bagaimana keadaanmu? Ya, beginilah, Datuk. Saya masih bisa berjalan, tapi harus dengan bantuan tongkat. Semoga saja luka di kakimu cepat sembuh dan kamu bisa bekerja seperti biasanya. Terima kasih banyak, Datuk. Kukuban, kedatanganku ke sini selain melihat keadaanmu, juga untuk mewakili anakku Giran. Maaf, Datuk. Saya tidak mengerti maksud Datuk. Jadi begini, selama ini Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Kedatanganku ke sini adalah untuk menyampaikan pinangan Giran untuk adik bungsumu Sani. Kukuban terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Datuk Limbatang. Bagaimanapun di dalam hati, Kukuban merasa dendam karena telah kalah pertandingan silat di kampung. Maafkan saya, Datuk, tapi Giran telah mempermalukan saya di depan warga kampung sini. Selain itu, Giran telah membuat kaki saya patah. Kukuban, semua warga melihat kalau engkau menyerang Giran dengan membabi buta. Giran tidak sengaja mematahkan kakimu. Dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya. Semua warga kampung juga melihatnya. Kukuban dan Datuk Limbatang berdebat tentang masalah pertandingan silat itu. Kukuban pun tidak menyetujui pernikahan adiknya dengan Giran. Dengan perasaan kecewa, Datuk Limbatang pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Giran yang kecewa mendengar berita dari ayahnya mengajak Sani bertemu di pinggir sebuah sungai. Sani, kakakmu seperti benci sekali kepadaku. Padahal sudah jelas, aku tidak sengaja mematahkan kakinya. Entahlah sepertinya Kukuban sangat pendendam. Tiba-tiba saja, Giran melihat kaki Sani berdarah. Sani, kenapa kakimu berdarah? Iya, tadi dalam perjalanan ke sini kakiku tersangkut tanaman berduri. Sini, biar aku obati. Ternyata beberapa warga kampung telah mengikuti dan mengawasi Giran dan Sani dari jauh. Kukuban sengaja meminta warga kampung mengawasi Sani dan Giran. Ketika Giran sedang mengobati kaki Sani, para warga desa itu segera keluar dan menangkap mereka. Giran dan Sani dibawa ke tengah kampung. Giran dan Sani pun diadili oleh warga kampung karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan serta melanggar etika. Meskipun sudah berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi warga kampung tetap tidak mempercayai Giran dan Sani. Para warga pun membawa Giran dan Sani ke tepian kawah Gunung Tinjau.
Sesampainya di tepian kawah gunung tinjau, para warga bersiap melemparkan Giran dan Sani ke dalam kawah yang mengeluarkan asap putih tersebut. Sesaat sebelum warga kampung melemparkan mereka berdua, Giran tiba-tiba saja berdoa dengan suara yang keras. "Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, maka letuskanlah gunung tinjau ini sebagai pelajaran bagi mereka." Para warga yang mendengar doa Giran pun menjadi cemas, terutama Kukuban. Setelah mengucapkan doa tersebut, Giran dan Sani melompat ke dalam kawah. Para warga kampung berdiri di tepian dan melihat ke dalam kawah. Tiba-tiba saja terjadi gempa dan puncak gunung tinjau mengeluarkan asap hitam serta semburan lahar. Doa Giran terkabul. Gunung tinjau telah mengeluarkan laharnya. Gunung tinjau meletus dengan hebatnya. Awan hitam membumbung tinggi dan semburan lahar menerjang kemana-mana. Asap hitam dan lahar yang menyala-nyala itu perlahan-lahan menghilang. Letusan gunung tinjau sangat dahsyat sehingga menghasilkan lubang yang sangat besar. Anehnya, lubang bekas letusan gunung tinjau mengeluarkan air yang jernih. Bekas letusan gunung tinjau ternyata menghasilkan sebuah danau yang airnya sangat jernih. Sejak saat itu, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Maninjau.